Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Semuanya. Jangan lupa kopi-kopinya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya tidak lupa doa terbaik saya buat panjenengan semuanya. Selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi kemuliaan dari Tuhan dan alam semesta, serta dilancarkan rezekinya. Buat dulur-dulurku semuanya yang selama ini selalu support, selalu dukung channel-channel saya dengan like, subscribe, dan share-nya. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, kita sinau bareng, kita belajar bareng, kita belajar waras gitu loh. Sekarang berkembang tentang konsep menarik uang gaib, khodam penarik uang, amalan penarik uang. Banyak sekali konsep-konsep yang bertebaran di luar sana, tentunya berhubungan dengan uang. Di saat kita ekonomi lagi terpuruk, keadaan kita lagi susah, kita akan cepat sekali terpengaruh oleh hal-hal seperti ini gitu loh. Makanya sampean harus paham di sini. Kalau jenengan tidak paham, sampean pengen cari uang, malah menghabiskan uang. Makanya di sini kita belajar santai, rileks, tetapi juga ada manfaatnya untuk kita bersama gitu. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Salam rahayu buat semuanya. Matur suwun sudah hadir di live saya. Konsep menarik uang. Mayoritas yang diajarkan itu tentang yang fokusnya itu uangnya gitu loh. Uangnya ditarik, katanya uang goib dari jin atau apa ditarik. Banyak loh spiritual yang seperti itu. Saya mohon pada panjenengan semuanya, karena sampean sudah menyimak, sudah mengikuti channel saya, jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa, namanya itu marketing kok, pemasaran kok. Kalau jenengan mau ya terbawa ke situ. Makanya pentingnya kita di saat sedang susah, sedang ekonomi tidak baik-baik saja, perekonomian keluarga sedang merosot, jangan sampai terbawa nafsu sampean, tapi sampean lebih kembali ke pola pikir panjenengan semuanya. Pola pikir panjenengan semuanya. Kalau panjenengan ingin menarik uang, menarik rezeki,
menarik keberlimpahan pada hidup sampean. Yang sampean jadikan titik fokus ini uangnya atau yang membawa kesampean. Nah ini namanya belajar dengan pola pikir. Belajar waras sidik lah. Susah oleh, tapi jangan mudah dibohongi oleh orang-orang yang nantinya akan memanfaatkan panjenengan semuanya. Utang pelunas hutang, penarikan uang gaib, itu pembodohan. Itu pembodohan publik. Kalau sampai ikuti nanti sampean nanti yang susah. Kalau nggak percaya, monggo silahkan diikuti aja. Saya di sini cuma memberi edukasi, memberi motivasi pada panjenengan semuanya. Selama saya berspiritual, nggak ada menarik uang gaib. Apalagi khodam pelunas hutang. Yang utang kita, yang lunasi khodamnya. Yang utang kita, ya kita tanggung jawab pada diri kita kan gitu. Makanya di sini di saat sampai ingin menjadi magnet rezeki atau bagaimana rezeki itu datang sendiri kepada jenengan, bagaimana uang itu mencari jenengan, bukan jenengan yang ngejar uang. Kalau kita nyari uang itu namanya berarti uang sampean itu hilang. Makanya sampean cari. Enggak, Kang Tro, ini nyari rezeki, berarti rezeki sampean hilang. Dari situ mindset sampean sudah salah. Saat sampean nyari itu sampean meyakini bahwa rezeki sampean itu hilang pada diri sampean gitu loh. Makanya di sini kita belajar waras tuh, kita belajar ngolah pikir gitu. Kita belajar kembali ke pola pikir kita yang sebenarnya gitu loh. Ya karena saya nggak mau memanfaatkan panjenengan semuanya dengan konsep-konsep yang murahan seperti itu gitu. Itu kalau bagi saya konsep murahan. Menarik uang gaib, penggandaan uang, magnet uang, diam, uang datang sendiri. Itu konsep murahan, hanya mencari pengikut. Saya di sini pengen sampaikan dan saya belajar bareng bagaimana kita bisa membangun perekonomian kita kembali gitu loh. Secara real, akal sehat bisa dipikir, bisa dinalar, bisa dikerjakan gitu. Jadi nggak asal halu gitu. Kok bisa halu gitu. Kalau si orang pinter ini bisa menarik rezeki atau bisa menarik uang, ya dia tidak akan berbagi kepada jenengan, ya dia tarik sendiri. Kalau si orang pinter ini bisa penggandaan uang, ya dia tidak akan sampai kesampaian, dia gandakan uangnya sendiri. Kan gitu, logika kan itu. Itu logika. Kalau dia punya khodam pelunas hutang, dia itu nggak akan ketemu jenengan. Karena apa? Uangnya udah banyak. Dia nggak akan jadi orang pinter. Dia akan jadi pengusaha atau jadi hidupnya akan glamor gitu. Nyatanya hidupnya gitu-gitu aja kok sampean percaya kan gitu. Di sini kita belajar cerdas, kita belajar berpikir agar apa? Agar kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Gak apa-apa nanti kalau yang merasa tersinggung orang-orang itu terus nyari saya, nggak apa-apa. Saya di sini kan memberi edukasi kepada panjenengan semuanya. Gitu. Tapi juga saya kasih jalan keluarnya buat panjenengan semuanya, bukan hanya edukasi gitu loh. Kalau jenengan pengen rezeki itu datang sendiri, kalau jenengan pengen uang itu datang sendiri, syarat mutlaknya satu,
Kalau sampean pengen nangkep ayam, sampean harus punya pakan ayam ataupun kandang ayamnya. Kalau sampean ingin rezeki datang sendiri, berarti sampean harus punya kreativitas usaha atau karya jenengan yang bisa mendatangkan rezeki itu. Real itu. Kita pengen nangkep ayam, jangan kita ngejar ayamnya, jangan kita nyari ayamnya. Sediakan aja pakan ayam, tabur di depan rumah sampai nanti semua ayam itu akan datang. Sama tinggal milih yang besar, yang kecil, atau sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Ini kan konsep hidupnya. Kalau pengen jadi magnet rezeki, kalau pengen diam aja uang datang sendiri, ya berarti kamu harus punya karya gitu. Cukup difikirkan, dibayangkan nanti uang akan datang. Nggak ada, saya jamin nggak ada. Ada sebab, ada akibat. Ini kita belajar spiritual yang real. Ada sebab, ada akibat. Tidak ada semata-mata itu uang datang ke tempat jenengan sendiri. Sampai nemu di jalan itu aja ada sebabnya. Ada sebabnya apa? Ada orang kehilangan, uangnya jatuh di jalan. Kalau nggak ada orang yang kehilangan uangnya jatuh, sampai nggak akan nemu uang. Di sini kita belajar kesadaran gitu. Jangan sampai pembodohan gitu terus berkembang. Amalan penarik rezeki. Ya, kalau rezeki itu pakai amalan, nggak usah dagang, nggak usah punya usaha, nggak usah susah-susah ke sawah, nggak usah nyangkul kan. Semua orang punya rezeki. So kan? Tidur di rumah ngamalin aja, semua datang. Enak itu malah. Ngapain kerja susah-susahan gitu. Kodam pelunas hutang. Kalau sampean punya kodamnya itu, mending sampean hutang aja yang banyak. Nanti yang lunasi bukan sampean. Kodam aja gitu. Penarikan uang gaib. Itulah pembodohan. Kalau kita nggak di kesadaran diri, hanya terbawa rasa, terbawa emosi, terbawa amarah di saat kita kekurangan, kita akan mengikuti orang-orang seperti itu. Gitu. Jangan. Belajar waras sedikit. Susah boleh, tapi tetap harus waras. Tetap harus cerdas. Rahayu semuanya, terima kasih. Monggo dibantu like-nya. Nanti kalau ada pertanyaan dari jenengan tentunya tentang konsep magnet uang. Nanti akan saya bagikan caranya. Bagaimana sampean bisa mendatangkan rezeki itu kepada jenengan, atau sampean bisa mendapatkan uang datang kepada panjenengan semuanya. Tapi real, tidak usah pakai kodam-kodaman, nggak usah pakai amalan, tirakat, tetek bengek, itu nggak ada lah, nggak ada. Itu pembodohan. Ada sebab, ada akibat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya menjalankan gitu. Saya nggak dari ceritanya, saya nggak ngelihat video-video orang. Ini real perjalanan spiritual, gitu loh. Narik uang goib lah, uang goib kok sampean tarik, uang nggak ada kok ditarik. Ditarik apanya? Mengenali energi uang lah, uang kok punya energi. Sampai dicari angkanya, sampai ini. Kita itu kok semakin lama kok kita menuhankan uang itu. Uang itu yang bikin manusia sebagai alat jual beli manusia,
nyusahin manusia. Nah, bagaimana yang bikin tuh manusia. Nah, kalau sampean pengen uang itu datang sendiri, yang sampean tarik apanya, energinya? Ya orangnya yang bawa uang, bukan uangnya, orangnya. Uang itu nggak akan datang ke sampean sendiri kalau nggak ada yang nganter gitu loh. Nggak ada tahu-tahu di kamar sampean tuh penuh uang, nggak ada. Pasti ada yang nganter. Wong Tuhan aja butuh malaikat mengantar rezeki kok. Itu harus kita pahami. Kita harus cerdas di situ. Tuhan itu loh butuh malaikat untuk mengantar rezeki. Dia nggak antar sendiri kok. Kok sampean percaya? Diam, uang akan datang sendiri. Dari mana? Konsepmu apa? Usahamu apa? Bidangmu apa? Kreativitasmu apa? Karyamu apa? Kan harus dipertanyakan. Jangan asal percaya. Kalau orang-orang yang bilang itu bisa, memang benar-benar bisa, ya dia nggak akan keliweran di video-video kan. Dia aja masih pengen terkenal kan itu. Mengedukasi atau memotivasi, dia sendiri nggak bisa kok. Kan harusnya dijalankan untuk dirinya sendiri baru diomongkan ke orang. Jadi kalau sampean pengen rezeki itu datang sendiri, di rumah rezekimu itu datang, uangmu itu datang, kamu harus punya karya, minimal usaha. Itu loh Mas, Mbak, dulur-dulur semuanya. Ini real. Minimal usaha, sekecil apapun itu usahamu. Seperti apapun itu karyamu, kamu harus punya. Setelah kamu punya karya dan usaha, baru kamu bisa mempermainkan kekuatan pikiranmu. Karena kamu sudah punya modal dasarnya, yaitu apa? Usahamu. Jadi ada sebab, ada akibat. Usaha nggak punya, tidur-tiduran, ngomongnya diam, rezeki datang sendiri. Dari mana datang? Bayi aja pengen susu harus nangis dulu kok. Harus nangis. Apalagi kita yang sudah dewasa, punya pola pikir, punya akal. Jadi Pak jangan gampang gitu loh. Pengen uang datang, cukup diam, bayangkan uang ada di hadapan sampean. Ya nggak ada, nanti sampean buka mata ya nggak ada apa-apa. Itu hanya permainan sugesti diri. Sebenarnya untuk apa? Memotivasi diri. Mengembalikan vibrasi diri agar kamu tidak di dalam vibrasi kesusahanmu. Karena orang-orang yang vibrasinya susah, dia akan selalu mendapatkan kesusahan dari alam. Orang-orang yang selalu bahagia dalam hidupnya, dia akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dari alam semesta juga. Mindsetnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Silakan jenengan bertanya, boleh. Malam ini kita santai, kita tenang, kita sambil tanya jawab. Rahayu semuanya, 60 orang, ini like-nya baru 27. Monggo dengan kerendahan hatinya, ayo saya berbagi pengetahuan, jangan berbagi like. Kan gratis kalau like, nggak bayar. Share itu nggak bayar. Biar sama-sama berbagi. Itu kan kesadaran diri juga. Kesadaran diri juga. Kalau sampean merasa di channel ini, di
video-video saya sampai dapat pengetahuan, ya sampean harusnya nggak pelit sama saya, karena saya juga nggak pelit kepada jenengan, gitu kan. Ini kita saling berbagi. Siap. Nanti tak kasih afirmasinya bagaimana, meditasinya biar kita vibrasi kita menyamakan vibrasi kita dengan orang-orang yang sukses bagaimana. Ya gitu kan harus ada sebenarnya. Permainan pikiran pun ya sampan juga harus punya dasarnya, bukan hanya permainan pikiran, harus punya dasarnya. Kemampuanmu apa, kelebihanmu apa, kreativitasmu apa, karyamu apa. Ya, kalau cuma duduk diam gini, afirmasi besok saya dapat uang, dari mana? Kan kamu juga punya konsep di situ. Ada sebab, ada akibat, makanya gitu. Itu penting jenengan semua pahami, jenengan semua apa itu renungkan gitu. Saya ingin kaya raya seperti jenengan. Gampang, syaratnya satu, sampean punya karya apa? Saya juga berkarya gitu loh. Saya itu berkarya, bukan enggak berkarya. Saya juga berkarya. Pakai akal pikir saya, bukan rasa saya. Kalau karya saya itu menghasilkan, baru saya rasakan. Kalau kita buru-buru merasakan tanpa punya karya, itu namanya omong kosong. Diam, hutang akan lunas sendiri. Yang lunasi siapa? Hutang miliaran sebulan lunas, ya pasti ada konsepnya. Masa sampean biarkan aja terus lunas? Ya mending besok utang lagi kan gitu. Itulah. Di saat kita sudah yakin, kita punya mental yang tinggi, kita juga harus punya pola pikir atau mindset yang luar biasa. Di saat kita meditasi, kita merenung, kita semedi, kita suwung, kita menggali diri kita sendiri, apa kemampuan kita, apa kreativitas kita, apa yang bisa kita cipta untuk menjadi sebuah karya pada diri kita. Nah, karya itulah nilaimu. Karya itulah yang akan mendatangkan uang itu, yang mendatangkan hasilmu, mendatangkan rezekimu, kan gitu. Kalau nggak punya karya, ya sampean harus dengan tenaga. Real itu, nyata, bisa kita lihat di alam nyata ini. Ini alam nyata masalahnya. Yuk kita bahas yang nyata-nyata aja. Kalau narik uang gaib bang, bisa, sampean harus punya PIN pakai ATM. Nggak ada jadi ada kan, muncul sendiri gaib itu. Tanya Kang, saya tidak punya usaha, cuma pekerja harian, tapi ke depan saya ingin menjadi magnet uang, tapi ke Korea. Saya sudah berproses meski belum berangkat, mohon saya ditingkatkan vibrasi dan kekuatan pikirnya. Itu kan perjuangan namanya sampean. Dari rezeki sampean sudah diatur sekarang, mungkin di sini sampean gaji sampean 100.000. Nanti pindah tempat ke luar negeri sana sampean bisa 1 juta. Itu hanya pindah tempat. Konsepnya tetap sama, Mas. Rezeki sampean itu diatur. Ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Yang ngasih gaji sampean. Setelah dapat gaji, yang ngatur siapa? Yo diri sampean. Nanti ada hasilnya. Kalau sampean hura-hura, yo itu urusan sampean.
kembali ke diri sampean. Tapi di saat sampean memang pengen berjuang loh, sama target saya di luar negeri ini harus 3 tahun. Setelah itu saya harus pulang, saya punya usaha, dan saya tidak mau lagi ke luar negeri, saya harus membangun usaha saya. Itu bisa menjadi magnet rezeki nanti sampai. Monggo silahkan mau umroh ya, monggo silahkan, itu dengan keyakinan jenengan masing-masing. Om, amalan agak bisa mutasi balik ke kampung halaman. Mutasi balik ke kampung halaman. Itu pakai bukan amalan mas, pakai afirmasi. Bukan amalan. Saya itu nggak seneng amalan. Saya doa aja malu. Doa kepada Tuhan itu saya malu. Udah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya panca indera, punya otak, masa saya harus minta lagi? Dan semua kebutuhan saya seakan sudah ada di alam semesta ini, apa yang mau saya minta lagi kan gitu. Tinggal cara saya itu untuk mengambilnya bagaimana kan, itu pakai otak, itu pakai akal pikir kita gitu. Itu makanya saya kalau disuruh mendoakan orang, dimintai amalan, saya pasti ngomongnya tidak bisa, saya malu. Nanti jenengan semuanya kalau saya berbagi amalan, sampan akan tergantung dengan amalan itu. Seakan-akan sampan tidak percaya dengan kekuatan pada diri panjenengan sendiri. Kan barang siapa yang percaya dengan dirinya, barang siapa yang masih setia dengan dirinya, dia tidak akan mudah dikalahkan oleh keadaan, oleh apapun masalahnya. Selama kita masih yakin, masih punya mental, masih percaya diri kalau kita mampu gitu. Kalau kita sudah merasa nggak mampu, ya vibrasi kita ya vibrasinya orang-orang nggak mampu. Orang ngeluh itu energinya energi orang yang kurang, orang yang nggak berkecukupan. Kalau sampai pengen berkecukupan, yuk vibrasinya samakan dengan orang-orang yang berkecukupan. Santai, tenang, tidak usah menghadirkan sesuatu, yang penting sampai usaha, yaudah. Nanti akan datang sendiri apa yang sampai harapkan gitu loh. Kalau kita mau belajar real, spiritual real, benar-benar perjalanan jasmani, rohani, benar-benar perjalanan hidup kita. Bukan katanya, bukan dari mana, bukan tulisannya, enggak. Kita belajar benar-benar apa yang kita lihat di hadapan kita saja. Sinau kitab tanpa tulis gitu. Yang benar-benar sudah kita lihat, kita kaji, kita renungkan, kita pahami gitu. Monggo 80 orang yang belum like, diketik like-nya, komen-komennya silahkan, karena like-nya baru 46, dengan kesadaran dan kerendahan hatinya. Biar channel ini semakin berkembang. Tanpa panjenengan semua saya bukan siapa-siapa. Kang Pro tanpa sampean ya bukan siapa-siapa. Karena saya ya sampean itu juga saya. Saya manusia, sampean juga manusia. Nama itu pemberian dari orang tua kita. Saya butuh jenengan mungkin suatu saat juga membutuhkan. Kita saling membutuhkan saja. Cara meningkatkan vibrasi dan kekuatan pikiran untuk bekerja ke luar negeri, Kang. Hanya keyakinan kalau itu. Sedekah untuk menarik rezeki juga ya Kang. Iya, itu sebenarnya meningkatkan vibrasi jenengan kalau sedekah itu. Kalau vibrasi ini sampean berbagi, berarti kan sampean berkecukupan, berkelebihan. Maka sampean juga oleh alam akan dikasih kelebihan, kan gitu. Kalau sedekah itu. Biar cepat berpangkat. Bisa dengan tirakat, vibrasi tiap hari,
memberikan target, tahun ini saya harus naik ini, atau tahun depan saya harus naik ini, dan yakin itu, jangan moga-moga, yakin. Tugas kita tuh kan yang mengucapkan, Tuhan itu maha mendengar, itu aja. Tapi kalau sampai ragu-ragu, kurang didengarkan gitu. Kang, saya dagang ayam goreng, gimana biar usaha saya laris? Tak kasih hamalannya. Besok saat sampai buka pertama itu, bukalah lebih awal, 10 menit, 15 menit lebih awal dari jenengan buka biasanya. Di situ pas buka itu datang pertama kali sampai tepuk tanah 3 kali. Hari ini saya laris. Hari ini semua orang akan membeli kepada saya. Wes, selesai. Amalan cuma itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari sampai buktikan. Ya harus dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan kan nggak masuk, Mas. Sesuatu itu kan harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Karena sampan sudah berkarya. Maka untuk menarik rezeki, untuk mendatangkan rezeki, apalagi mendatangkan uang, sampan itu sudah punya syarat mutlaknya, yaitu usaha sampean. Ataupun karya sampean sudah ada, sampean itu sudah ada, sampean sudah ibaratnya untuk mendatangkan rezeki datang sendiri itu sampean sudah memenuhi syarat gitu. Tinggal sampean konsepnya bagaimana, manajemennya bagaimana, itu aja. Kecuali sampai tidur aja, nggak mau berusaha, nggak mau gerak, nggak mau apa-apa, terus tahu-tahu pengen uang datang sendiri, ya mungkin datang, yang ngasih orang tua sampean gitu. Bagaimana cara menyamakan frekuensi kita dengan semesta jagat raya, Kang? Dulu. Tak perlu disamakan, Kang. Kita itu adalah jagat raya. Manusia itu ya alam. Alam itu ya manusia. Kenapa sampai menyamakan? Kamu itu ya alam, alam itu kok kamu. Makanya Tuhan itu mengikuti apa prasangka hambanya. Loh, sampean jangan berprasangka tidak sama frekuensi sampean. Nanti kalau sampean berprasangka nggak sama, ya Tuhan nggak menyamakan. Loh. Jangan mau dibodohi orang-orang kayak gitu. Semua orang itu frekuensinya sama. Semua itu terbuat dari tanah, air, api, angin. Enggak ada yang enggak sama. Yang beda itu pola pikirnya. Nah, pola pikirmu itulah yang mempengaruhi tentang perjalanan hidupmu, kan gitu. Caranya sampean sadari. Kalau pengen menyamakan sampean dengan alam semesta, kalau sampean itu juga alam, jiwa raga sampean itu terbuat dari alam, sampean terlahir dari alam, sampean dibesarkan oleh alam, sampean mati akan kembali ke alam. Lah, apa yang mau disamakan lagi? Kesadaran itu, Bang. Itu kesadaran sebenarnya mutlak. Nggak perlu pakai tetek bengek. Kita belajar yang logis aja lah, yang bisa kita pikir dengan akal sehat gitu loh. Nah, punten Kang niki sampun bukteke 3 hari belum ada gambaran. Dilanjut, direnungi kenapa kok nggak ada. Apa saya kurang yakin, apa saya kurang percaya, apa saya masih ragu. Terus kalau sampean tidur, sampean mengamalkan ajaran saya, dengan pernafasan, sampean hanya tidur saja, saya jamin sampai mati sampean nggak akan mendapatkan. Usaha selalu gagal, apa yang harus kulakukan, Kang? Saya bertani, mohon pencerahan. Belajar dulu ke orang-orang yang paham tentang bertani. Di saat sampai sudah mulai bertani, sering berbagi kepada alam. Karena urusan sampai itu dengan alam.
dengan sedekah, dengan berbagi ke orang-orang yatim, anak yatim, di panti jompo, ke orang-orang di jalan. Semakin banyak sampean bersedekah sebenarnya loh. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta panjenengan. Itu malah bisa menjadi tabungan panjenengan. Sebenarnya ya cuma itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Daripada jenengan hanya percaya orang pinter, ini nanti narik rezeki, di sini ada hartanya sekian, ini ada emasnya kayak di dalamnya, kita tarik aja ke. Kalau orang gitu nggak ada pertambangan loh. Itu untuk semua pedagang ya Kang, bisa. Kunci orang berdagang Mas, tak kasih tahu biar sampean dagangnya nggak sepi. Kalau orang ada dagangannya sepi, sampean beli. Saat sampean nggak dagang, sampean keluar dengan anak istri atau jalan-jalan kemana, sampean melihat orang dagang kok sepi, sampean beli. Nanti dagang sampean nggak akan pernah sepi. Silakan dibuktikan. Semakin banyak kamu berbagi ke alam, maka alam akan berbagi begitu banyak juga kepada dirimu. Itu sudah saya terapkan. Sudah saya laksanakan. Saya bisa ngomong ini karena sudah melaksanakan. Gitu. Saya nggak mau ngomong kalau saya sendiri belum melakukan. Itu namanya omong kosong. Sama afirmasi itu, sampai juga harus yakin. Punya mental keyakinan yang tinggi. Tahu dengan kebutuhan sampean, baru sampean afirmasi, sampean baru berdoa. Berdoa jangan ngikuti keinginan sampean nggak ada habisnya. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan sampean. Maka Tuhan akan cepat mengabulkan. Karena apa? Sampean butuh. Bukan hanya mau, tapi butuh. Karena Tuhan itu nggak akan ngikuti kemauanmu, tapi Tuhan itu akan selalu menyediakan kebutuhanmu karena Dia Maha Kaya. Gitu. Itu konsep juga dalam berdoa sebenarnya. Sami-sami, Rayu siap. Baru berapa ini like-nya? 58, yang hadir 72. Ayo monggo disamakan like-nya. Jadi di saat sampean ingin menjadi magnet rezeki, berarti sampean harus punya daya tarik pada diri sampean. Namanya magnet itu punya daya tarik. Nah, daya tarik pada dirimu adalah kualitas dirimu atau kreativitasmu atau karyamu itu menjadi magnet rezeki itu datang kepadamu atau nempel kepadamu gitu. Kalau kita nggak punya sesuatu apa-apa, yang kita punya tenaga, yuk kita bekerja, kita akhirnya mencari rezeki. Bukan menjadi magnet rezeki, tapi mencari rezeki. Setelah kamu punya karya, kamu tinggal rutin mempermainkan permainan pikiranmu ataupun permainan gelombang otakmu. Kamu harus tanamkan dalam otakmu itu sesuatu yang positif, jangan sampai yang negatif. Contoh yang negatif, kamu punya dagangan, sampai belum berangkat, belum jualan, sampai sudah, aduh nanti laku ndak yo, nanti laris ndak yo, hari ini bagaimana yo. Itu sebelum sampai melakukan, sampai sudah memprediksi sampai sendiri, itu sampai ngajari sing gawe urip jenenge. Hari ini saya harus untung 20.000. Loh, sampean tuh ngajak hitung-hitungan sama Tuhan. Ya kalau Tuhan mau ngasih sampean untung 100.000, yang 80.000 di mana? Kemanain? Kasihkan saya, sampean 20.000 gitu, karena minta sampean 20.000. Ya kalau mau dagang aja. Siapkan dagangan sampean. Jangan berpikir yang neko-neko lah. Pikir aja yang positif. Hari ini lancar. Saya dengan dagang ini bisa sukses. Tahun ini saya harus beli ini. Nah, gitu. Itu namanya motivasi. Itu namanya magnet rezeki.
Uang akan datang sendiri karena kamu punya usaha, kamu punya magnetnya. Kalau kamu nggak punya magnetnya, bagaimana uang mau datang nempel sampean? Yang datang itu orangnya nganter karena kamu punya usaha. Ada tahu-tahu ngasih uang sampean. Kalau nggak ada sebabnya ya sampean nggak mungkin dikasih uang orang. Orang di jalan aja itu ada sebabnya dia minta-minta gitu. Di situ kita perlu pahami, kita perlu sadari tentang sebenarnya gitu. Kita jangan mudah percaya. Spiritual, namanya spiritual. Itu kita memahami energi luar dan dalam diri kita, jasmani dan rohani kita, antara diri kita dan yang lainnya, antara diri kita dan alam semesta. Itu namanya spiritual. Bukan urusan mantra, tirakat, narik goib, lihat bangsa goib, tetek bengek, itu bukan spiritual itu. Kalau nggak percaya sama ikuti orang-orang seperti itu. Setahun kemudian bagaimana nanti nasibnya sampai. 75% saya berani jamin sampean kalau enggak seperti itu terus sampean justru malah terpuruk. Karena saya sudah pernah ngikuti gitu. Dan saya pengennya jenengan semua itu sukses, jenengan semua itu makmur, jenengan sampai itu berkelimpahan, sampai itu kecukupan, anak istri kecukupan, keluarga kecukupan. Kan enak toh mas. Kalau kesurupan itu beneran atau enggak? Enggak. Surupan jin enggak. Enggak beneran. Kalau enggak percaya kalau ada orang kesurupan sampai ambilkan air peceren atau air apa gitu kencing sampai itu sampai minumkan nanti langsung sembuh. Atau sampai siramkan aja nanti langsung sembuh. Karena dia tersugesti dengan dirinya sendiri. Dia tidak mampu menahan amarahnya sendiri, makanya dia kesurupan. Yang nyurupi siapa? Ya dirinya sendiri gitu. Dan sama tidak harus percaya dengan apa yang saya sampaikan. Sebelum sampai memahami dan menjalankan. Jalankan dulu, praktekkan, baru sampai ngomong percaya atau tidak. Jangan mudah percaya dengan siapapun, termasuk diri saya. Gitu. Saya meditasi pikiran kemana-mana, bukan pikiran tuh yang kemana-mana, itu rasa sampean. Pikiran tuh gak kemana-mana, ke sini aja pikiran tuh. Rasanya sampean dulu yang kemana-mana. Kalau pikirannya di situ, otak itu di situ kok. Gak akan pergi kemana-mana. Rasanya jenengan loh. Perasaan jenengan itu yang kemana-mana. Bukan pola pikirnya, bukan pemikirannya, enggak. Sampai hanya terbawa oleh alam bawah sadar aja. Sampai nggak mau kembali ke kesadaran diri sampai ya. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita mau membahas konsep magnet rezeki ataupun menarik uang dengan logika, dengan sebenarnya. Jadi saran saya, bukan kok saya melarang, saran saya di saat ada mungkin di luar sana kodam pelunas hutang, kodam menarik rezeki, penarian uang gaib, penarian harta gaib, penarian harta leluhur, penarian ini itu. Sampai pikir 100 kali dulu kalau mau percaya.
Tugas saya hanya mengingatkan jenengan karena saya seorang motivator. Saya hanya ingin motivasi dan memberi edukasi jenengan. Karena apa, nanti yang rugi panjenengan sendiri kalau mengikuti hal-hal seperti itu. Meditasi pun sebenarnya tujuannya itu untuk kesadaran diri, menemukan berbagai macam solusi pada hidup sampean. Meditasi menarik rezeki, berarti sampean ku mikir piye ben oleh rezeki. Meditasi menarik uang, berarti sampean mikir piye ben oleh duit. Mikir. Diam, tenang, berpikir, makanya kosong iku isi iku kosong. Kamu bisa mencari tujuanmu di saat kamu diam merenung, kamu juga bisa mendapatkan tujuanmu di saat kamu juga merenung. Itu konsep spiritual sebenarnya. Yuk monggo 100 orang nih, baru 76. Yuk monggo. Dibantu like-like-nya. Bolo-bolo semua, dulur-dulur semuanya. Ini kita akan selalu berbagi. Kemarin kita sedikit berbagi tentang ilmu-ilmu pernafasan. Nanti akan banyak lagi ilmu-ilmu yang akan saya bagikan. Buat teman-teman yang pengen bertemu saya langsung, bisa datang ke Kediri. Bisa ketik di map sampean Surya Nusantara Kediri gitu, nanti sampai sini. Kita nanti mungkin awal tahun atau akhir tahunnya ada program pembelajaran 7 hari di sini. Soal biaya sampean bisa WA langsung, WA saya ada di deskripsi channel saya. Silahkan, kalau belajar ke sini itu biaya, kalau berobat saya nggak menarik biaya, tapi kalau belajar harus pakai biaya. Biaya sampean itu akan saya bikin membuat yayasan. Yayasan ini nanti kalau berdiri itu adalah untuk mengobati orang-orang stroke secara gratis, tidak bayar. Nah itu berarti uang-uangnya sampean yang saya pakai itu. Dari saya matur suwun, ada kurang lebihnya. Belajar kembali ke pola pikir sampean, benahi mindset sampean, keluarkan, tunjukkan karya-karya panjenengan. Dengan karyamu sampean akan menjadi seorang ataupun sebuah magnet rezeki untuk hidupmu sendiri. Selalu positive thinking, selalu berpikir yang baik, itu merupakan afirmasimu. Doa terbaik saya buat panjenengan semuanya yang sudah hadir, 102 orang yang sudah mengikuti live saya ini ya. Yang sakit diberi kesehatan lagi, yang hutangnya banyak segera diberi jalan, didatangkan rezeki untuk melunasi hutangnya, yang dagangannya sepi cepet besok rame kembali, yang usahanya lagi bangkrut terpuruk diketemukan dengan orang-orang yang akan membawa usaha jenengan bangkit lagi dan sukses lagi. Yang belum punya mobil cepat punya mobil, yang belum punya rumah cepat punya rumah, yang belum punya momongan cepat dikasih momongan, yang mempunyai hajat besar kecil pada hidupnya, hajatnya diberkahi oleh Tuhan dan alam semesta. Semuanya rahayu wilujeng lir ing sambikala, murah sandang pangan lan papan, rubeda kang tumama dereng tumama boten tumama ing badan kawula lan panjenengan sami kanthi pangarsaning Gusti kang akarya jagat. Dari saya matur suwun, salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.